tes, tes, tes. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Majelis mengucapkan selamat datang beribadah dan selamat bergabung untuk yang pertama kali datang beribadah bersama-sama kita. Ibadah pada hari ini, Kamis 18 Mei 2023, akan menggunakan liturgi kebaktian memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Gereja Pauk Dasana Indah, dengan tema "Mengapa kamu berdiri melihat ke langit?", dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Karisti Queen, Talahatu MSI. Demikian penjelasan tata ibadah hari ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diundang berdiri. Saat teduh sejenak. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita agungkan Tuhan kita yang Maha Kuasa, Yesus Kristus yang telah duduk di sebelah kanan Allah. Dialah Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 225, Berkereta Awan Putih, bait pertama dan keenam. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyuarakan mazmur pembuka bergantian. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat. Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanda pusaka kita. Tanah pusaka kita. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi.
Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi. Kita mulai ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang kita selenggarakan ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Dengarlah nas pembimbing dalam ibadah ini yang dikutip dari Injil Yohanes 3 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Demikian nas pembimbing dalam ibadah saat ini. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 222 bait 1 dan 8. Duduk. Umat yang dikasihi Tuhan, di hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, marilah kita kembali mengingat perintahnya bagi kita sebagai murid-muridnya sebelum Ia terangkat ke sorga. Injil Matius 28 ayat 18 sampai 20 berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir
zaman. Demikian amanat agung Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Roh Kuduslah yang menolong kita agar kita dapat mewujudkan kehendak Allah di dalam hidup kita. Kita nyanyikan pujian NKB 164, Kidung yang merdu di hatiku. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam manca dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Nanti Dia akan mengutku dalam kerajaannya. Ku bersama-sama Tuhanku memerintah selamanya. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita fokuskan perhatian kita pada pemberitaan sabda Allah. Jemaat diminta mempersiapkan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Biarkanlah Alkitab kita terbuka. Jemaat Tuhan, mari hati kita terangkat dan meminta tuntunan Roh Tuhan. Mari kita berdoa. Kau yang naik ke sorga dan kami memuliakan keagungan itu. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, berkuasalah atas kami. Biar firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi berakar, bertumbuh dan berbuah. Kami menjadi saksi Kristus dalam seluruh adegan hidup kami. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan kita yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11 mempunyai dua perikop. Perikop pertama, Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah pemberitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air,
tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Berbahagialah mereka yang mau mendengar dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Salam sehat untuk semua. Pak Pendeta, salam kenal. Ternyata Pak Pendeta baru ini ganteng juga ya. Ya, memang pendeta Dasana selalu ganteng-ganteng. Ya, saya selalu nggak terpilih karena mungkin kurang ganteng kali Pak Lukas ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan satu peristiwa yang penting dalam iman kita, yaitu peristiwa kenaikan Yesus Kristus. Saya ingin membahasakan satu keprihatinan yang menurut saya harus menjadi keprihatinan bersama. Bapak Ibu tahu bahwa banyak orang Kristen akhir-akhir ini telah menyerah. Bentuk-bentuk bahwa orang Kristen sudah menyerah antara lain menurut saya, ia berhenti bersaksi. Yang pertama, dia punya cara beragama legalistik, bukan karena kesadaran. Legalistik artinya begini, setiap hari ibadah dia datang beribadah, setiap ada perayaan-perayaan hari gerejawi dia datang. Itu legalistik, tidak didasari atas kesadaran akan Tuhan. Kekalahan yang kedua seperti itu. Dan yang ketiga, saudara-saudara, menurut saya bahwa banyaknya persoalan dalam kehidupan akhir-akhir ini membuat kita berpikir begini, rupanya Tuhan telah jauh dari saya. Dengan banyak persoalan yang mungkin kita terima akhir-akhir ini, orang Kristen terima, dia berpikir begini, Tuhan, sepertinya Engkau telah jauh dari saya. Kekristenan kita dihantui oleh banyak orang-orang Kristen yang begitu, menyerah karena tidak bersaksi lagi, menyerah karena ibadahnya legalistik, menyerah karena dia menganggap cobaannya menjadi penghalang berkat Tuhan. Dia bilang Tuhan sudah jauh darinya. Bapak Ibu saudara-saudara, ada banyak juga kita kalah karena orang Kristen sampai hari ini mengalami kerapuhan demi kerapuhan beriman dengan sifat yang cepat marah. Di Pokda sana nggak ada yang cepat marah kan? Atau ada? Kalau ada boleh kita lihat dia di sini. Oke. Ya. Kita telah ada dalam satu kontes kerapuhan iman yang saya bahasakan karena dia itu cepat marah dan lama sekali untuk mengampuni atau ikhlas begitu. Kekristenan kita beriman kita menjadi rapuh dengan
sikap cepat sekali tersinggung. Apa sedikit tersinggung? Di sini tidak ada kan? Kalau ada tidak apa-apa. Ya. Kekristenan kita juga telah rapuh karena kita menyimpan banyak sekali akar pahit dan kita tidak mau untuk mencabutnya. Bahkan enggan untuk Tuhan mencabutnya dari kita. Kita mengalami banyak rasa kehilangan, saudara. Kehilangan demi kehilangan. Dan kehilangan yang paling parah menurut saya adalah kehilangan harapan di saat semua hal-hal yang buruk tadi menimpa. Kemarin waktu Indonesia dibalas 2-2 itu, Bapak Ibu tahu, ada teman-teman saya, ya Pak Pendeta, saya hampir banting TV. Terus Pak Pendeta banting apa? Saya bilang saya hampir banting harapan. Sebab rasanya waduh Indonesia kalah lagi nih ya. Dan pada titik-titik tertentu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bisa membanting harapan kita di tanah, tidak mengangkatnya menjadi sebuah peluang dan harapan untuk maju lagi. Dan banyak orang Kristen ada dalam situasi itu, saudara-saudara. Bukan di Pokda sana, tapi orang Kristen yang lain. Pertanyaan malaikat kepada murid-murid yang kemudian menjadi tema kita hari ini, mengapa kau berdiri melihat langit? Ada suatu pertanyaan sindiran. Mengapa saya bilang pertanyaan sindiran? Karena rasanya malaikat melihat murid-murid Yesus itu tidak merayakan kebangkitan, tidak merayakan juga kenaikannya ke sorga dengan antusias. Mereka tidak antusias. Mengapa mereka tidak antusias? Karena dalam perjalanan 40 hari, dia tadi di dalam firman Tuhan, dia 40 hari menunjukkan bahwa dia hidup, dan kemudian dia memberitakan tentang kerajaan Allah. Ternyata teks memberi informasi kepada kita, para murid itu melihat Yesus ke atas ternaik, dan menurut malaikat itu sebuah sikap yang salah. Mengapa salah? Karena yang nampak dari ekspresi murid-murid Yesus adalah kesedihan, bukan sukacita karena dia naik ke surga. Dan oleh karena itu, mengapa kau berdiri melihat ke langit? Bapak Ibu Saudara-saudara, maka menurut saya pertanyaan yang harus kita tanyakan juga dalam hidup ini adalah bagaimana caranya supaya kita yang mungkin sementara rapuh dan kehilangan pengharapan itu bisa kemudian dipulihkan lagi, diberi harapan lagi, semangat lagi. Ada banyak orang Kristen yang tidak mengalami kuasa Yesus. Saya harus mengatakan, murid-murid kehilangan pengalaman mengalami Yesus karena kesedihan mereka, terpisah dari Yesus. Dan oleh karena itu saudara-saudara, teks ini ingin memberi sebuah penegasan sekaligus bahan renungan untuk kita. Saya hanya membagikan 3 hal. Bagaimana caranya supaya aku yang dulunya rapuh, imanku yang rapuh, dan segala macam yang aku alami yang tidak sesuai dengan yang Tuhan mau, itu kemudian dipulihkan lagi, sehingga apa yang aku idam-idamkan soal sukacita, soal berkat, soal harapan, soal masa depan dan seterusnya itu menjadi sebuah kenyataan. Bahkan aku akan tetap berdiri menjadi saksi. Bapak Ibu Saudara-saudara, dan oleh karena itu saya ingin menjawabnya dengan hanya 3 hal. Yang pertama, saudara-saudara, pada ayat 3 firman Tuhan bilang begini, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa dia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau engkau mau kembali untuk mengalami kuasa Allah dalam kerapuhan itu, maka hal pertama yang engkau harus tahu adalah engkau harus mengetahui kuasa Kristus. Di dalam ayat 3 tadi ada 2 hal yang paling prinsip menjadi informasi kita. Kuasa Kristus itu dibuktikan dengan yang pertama, dia hidup. Dan yang kedua, dia memberitakan tentang kerajaan Allah. Saya kira pengetahuan ia hidup dan pengetahuan tentang kerajaan Allah bukan sesuatu yang menjadi masalah serius bagi kita. Kita tahu tentang itu. Tapi saya ingin mengingatkan lagi saudara-saudara bahwa kita perlu mengingat itu. Allah kita dalam Yesus Kristus hidup,
Dan Allah kita dalam Yesus Kristus itu pemilik sorga, menjanjikan tentang kerajaan sorga. Untuk poin ini menurut saya tidak ada masalah, tapi Bapak Ibu perlu mengetahuinya. Hal yang kedua, saudara-saudara, meyakini kuasa Kristus. Ayat 7 dia bilang begini, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Bapak Ibu saudara-saudara, meyakini kuasa Kristus adalah suatu yang terus kita perjuangkan selama hidup. Mengetahui tentang kuasa Kristus dan meyakininya, itu adalah sebuah perjuanganmu seumur hidup. Dan kita tidak akan mengalami kuasa secara sempurna dalam segudang pertanyaan-pertanyaan. Ada banyak orang yang mempertanyakan kuasa Yesus. Ada orang yang juga mengklaim kuasa Yesus jauh dariku. Dan ada banyak orang bertanya tentang Yesus secara filosofis. Tetapi jawab Yesus kepada murid-murid ini mau memberi satu hal paling penting. Engkau tidak perlu bertanya, karena aku adalah pemilik kairos, aku adalah pemilik waktu. Bahwa setiap masa dan waktu dan semua kejadian-kejadian yang engkau alami, baik sukses, baik kepahitan, baik kegagalan, baik juga hal-hal yang penuh dengan cobaan itu, aku mau mengatakan kepadamu, aku kairos Tuhan, aku kairos, aku waktu Tuhan, dan aku percaya. Ketika engkau meyakini aku sebagai pemilik waktu itu, kau akan baik-baik saja. Mengapa engkau akan baik-baik saja? Karena engkau akan menemukan yang namanya kekuatan. Orang yang meyakini kairos Tuhan tidak akan bilang bahwa hari ini aku gagal dan hidupku selesai. Hari ini aku menangis dan air mataku akan terus keluar karena persoalan ini. Orang yang meyakini tentang kairos Tuhan, dia meyakini tentang kuasa Tuhan, dia akan tahu bahwa walaupun hari ini aku menangis, besok aku akan bersuka cita. Walaupun hari ini awan hitam datang mengelabui dan kemudian menutup rumah tanggaku, aku percaya akan ada pelangi. Ada waktu Tuhan yang terbaik bagiku dan keluargaku. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau mau mengalami kuasa Kristus, kita harus meyakini kairos Tuhan. Termasuk meyakini kairos Tuhan ketika dia mengizinkan beban-beban hidup menjadi jalanmu. Itu juga adalah bagian dari kairos Tuhan bagimu. Ini yang agak susah saudara-saudara. Dan makanya saya bilang tadi, untuk hal kedua ini, meyakini kuasa Kristus, kita butuh berjuang berulang-ulang kali. Sebelum saya masuk di poin terakhir, ayat ketiga. Semalam anak saya yang kecil itu dia sehari kemarin itu dia BAB terus. Dan pada malam hari sekitar jam 10 sampai jam 12 dia muntah. Saya sementara mengerjakan ini, khotbah ini saudara-saudara. Lalu saya bilang ke mamanya, yuk kita bawa ke dokter. Dan kita bawa dia ke dokter saudara-saudara. Sampai di rumah sakit Hermina dia dirawat. Dia diinfus dan kemudian dia dirawat di sana. Dan saya pulang sekitar jam 2 di apartemen. Lalu saya menulis poin yang ketiga ini. Saya bertanya begini, Tuhan, mengapa saya sementara mempersiapkan tentang kebenaran-Mu dan kenyataan ini menjadi kenyataanku dan keluarga. Poin ketiga saya belum tulis saudara-saudara. Ternyata Tuhan mau saya meyakini bahwa pengalaman dengan dia itu tidak boleh berhenti di saya. Saya harus mengalaminya dengan sempurna supaya saya bisa bersaksi tentang dia. Saudara-saudara, ayat 8 tadi bilang, aku akan memberikan kepadamu kuasa. Roh Kudus akan turun kepadamu. Kata siapa itu? Kata firman Tuhan. Kata Yesus bagi murid-muridnya. Aku akan memberikan kepadamu kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kata kuasa ini bahasa Yunaninya dunamis. Dunamis itu berarti kita memiliki kemampuan, kita memiliki kuasa, kita memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menyelesaikan
apapun yang mau kita selesaikan, apapun yang kita perjuangkan. Bapak Ibu Saudara, pernyataan ini kemudian memberi saya sebuah peneguhan bahwa memang pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan tidak boleh berhenti. Orang yang mengalami kuasa Kristus tidak akan diam-diam wae di rumah. Dia tidak akan datang terus memuji Tuhan, tepuk tangan setiap waktu di gereja. Dia tidak sama seperti murid-murid yang terus menatap Yesus ke atas, tetapi dia juga menatap di sekelilingnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita telah juga temukan jawabannya mengapa murid-murid dilarang oleh malaikat untuk jangan terus melihat ke atas. Ternyata jawabannya adalah Tuhan mau jangan engkau hanya melihat ke atas, kau harus juga melihat ke samping. Engkau diberi kuasa untuk melihat sekelilingmu. Bapak Ibu Saudara-saudara, dan oleh karena itu cara kerja roh seperti itu akan memampukan saudara-saudara untuk memberitakan. Saya agak ragu untuk mengatakan bahwa orang benar-benar telah mengalami Yesus itu adalah orang-orang yang berhenti bersaksi. Orang yang sungguh-sungguh sudah mengalami kuasa Yesus tidak akan berhenti. Anak-anak muda kita tidak akan berhenti untuk bersaksi dalam apapun, hal apapun. Orang-orang tua kita tidak akan berhenti untuk bersaksi walaupun rambut kita sudah putih. Bahkan orang-orang tuaku yang sementara sakit, kita tidak akan berhenti untuk bersaksi. Bapak Ibu Saudara, mari kita resapi pernyataan ini sebagai sebuah kekuatan untuk menghadapi kerapuhan demi kerapuhan. Tuhan berjanji memberikan kuasa. Kuasa itu kuasa siapa? Kuasa Dia sendiri. Supaya apa? Kita bisa punya kekuatan untuk menyelesaikan segala sesuatu. Bahkan kita diberi pengertian tentang maksud Tuhan dalam hal-hal tersulit apapun. Bapak Ibu Saudara, saya pulang tadi malam dan saya tidur, dan pagi hari saya datang lihat anak saya, dia ya baik-baik saja, dan saya bilang terima kasih Tuhan. Pengalaman-pengalaman ini kadangkala menjadikanku untuk terus tergerak bersaksi tentang Engkau. Bahwa ada saatnya saudara-saudara, untuk hal kebaikan kita diperhadapkan oleh hal-hal yang agak sulit untuk mengambil keputusan. Saya ingat sekali beberapa renungan saya sebelumnya, ada satu orang yang mengingatkan saya begini, pendeta juga, pendeta sebagai pendeta pun engkau tidak mungkin akan selesai dalam perjuangan menemukan Tuhan. Engkau pun tidak akan selesai berjuang untuk masalah-masalah, baik masalahmu maupun masalah-masalah orang lain maupun jemaatmu. Tapi satu hal yang harus engkau minta setiap waktu adalah hikmat Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika dia bilang hikmat Tuhan itu, dan saya ingat pernyataan Yesus kepada murid-murid, dan saya mau mengingatkan saudara-saudara untuk hal ini. Hikmat Tuhan itu dimiliki oleh orang-orang yang telah selesai dengan Tuhannya, selesai mengalami Tuhannya. Bapak Ibu Saudara, dan oleh karena itu saya ingin menyampaikan bagi kita seperti ini, bahwa cara kerja Allah dalam Yesus Kristus itu adalah supaya kita tergerak terus untuk bersaksi. Kalau hari ini Pokda Sana Indah merayakan hari kenaikan Yesus Kristus, maka kita sementara dihantar untuk merayakannya dalam 3 hal. Yang pertama, kita harus merayakannya dalam pengetahuan yang sempurna tentang Tuhan. Tuhanmu hidup, saudara-saudara. Tuhanmu pemilik surga. Tuhanmu hidup dan Tuhanmu pemilik surga. Ada satu ruang yang ingin Tuhan bawa kita, dan ruang itu adalah ruang surgawi. Yang kedua adalah meyakini Yesus sebagai pemilik waktu. Bapak Ibu Saudara-saudara, yakinilah saja, terus yakinilah saja Yesus sebagai pemilik waktumu. Hari ini mungkin kamu akan merasa bahwa aduh, kok Tuhan belum selesai, tapi saya ingin mengajak kita untuk meyakini, sama seperti kata Yesus, kau tidak perlu tahu kapan waktunya, sebab pada saat itu terjadi engkau akan memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, yakinilah itu selalu. Dan yang ketiga adalah engkau dipilih untuk
menjadi tempat di mana Roh Kudus berdiam. Berbahagialah kamu, karena dirimu adalah tempat di mana Roh Kudus itu berdiam. Dan yang kedua dan terakhir dari bagian ketiga ini adalah supaya apa? Ketika Roh Kudus itu berdiam dalam kamu, kamu tidak akan berhenti bersaksi tentang Kristus. Oleh karena itu saudara-saudara, saya ingin mengakhiri khotbah ini dengan mengatakan bagi saudara-saudara bahwa kemuliaan Allah itu telah selesai. Dia telah menunjukkan kalau Yesus naik ke sorga, Bapak Ibu coba bayangkan apa yang sementara dia tunjukkan. Dia sementara selebrasi. Yesus sementara selebrasi bahwa dia adalah jalan ke kekekalan itu, ke sorga itu. Dia sementara menunjukkan bagi murid-muridnya, di dunia ini bukan saja menjadi milikku, aku punya sesuatu yang lebih dari sekedar hidup di dunia. Aku punya surga. Ketika aku naik ke surga, Bapak Ibu coba bayangkan, dia sementara menunjukkan, menselebrasi, mempromosikan sebuah hal yang tidak dimiliki oleh dunia. Aku yang hanya tahu jalan ini. Aku naik ke surga karena aku adalah satu-satunya jalan itu. Dan yang kedua saudara-saudara, hal yang ditunjukkan ketika Yesus naik ke surga bagi murid-murid. Coba kita bayangkan, Yesus ingin membawa kita untuk memaknai ada sesuatu hal, ruang yang paling mulia, ruang kemuliaan, yaitu surga. Itu dijanjikan bagi setiap kita yang percaya. Itu melebihi segalanya. Orang-orang rapuh karena dia memikir segala sesuatu harus aku dapatkan di dunia ini. Yesus menawarkan sesuatu, bukan saja yang kau dapatkan di dunia ini, tapi dia menawarkan sesuatu yang paling mulia, yaitu surga. Ketika dia naik ke surga, dia sementara mempromosikan surga itu bagi saudara-saudara dan saya. Hidup kita tidak akan cukup di sini. Hidup kita akan berkecukupan di sana. Dia telah naik ke surga saudara-saudara dan setelah selesai. Yang belum selesai adalah apa? Yang belum selesai adalah apakah dirimu dan aku akan terus bersaksi tentang dia, supaya pada saatnya kita akan berkata, sampai akhir hidupku aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita mau tetap setia sampai kedatangannya kembali? Sebab pada ayat terakhir dalam firman Tuhan hari ini, dia berkata, Yesus yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu melihat dia naik ke sorga. Dia akan datang kembali. Apakah kau akan setia sampai pada saat itu? Atau kau akan tetap rapuh sampai pada saat itu? Selamat merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Tuhan memberkati jemaat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai respon atas firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan dan pemberitaannya, kita nyanyikan pujian PKJ 182. Ayatnya yang pertama, kuutus kau, dan seterusnya. Jemaat, mari kita berdoa. Doa ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, pemilik surga,
Kami datang dan merayakan hari kenaikan-Mu ke sorga, karena ini adalah momen penting bagi kami dalam iman percaya kami. Ternyata kebangkitan-Mu tidak cukup. Engkau terus membuktikan bahwa Engkau pemilik sorga. Dan perayaan kenaikan-Mu ke sorga seraya memberi pengertian kepada kami bahwa kami memiliki Tuhan yang adalah pemilik sorga itu. Kami memiliki Tuhan yang pemilik sorga dan pemilik kekuatan di langit dan di bumi. Kami memiliki Tuhan di dalam seluruh pergumulan dan tantangan ekonomi, pendidikan, dalam tantangan mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, di dalam tantangan-tantangan usia kami yang sudah lanjut, tantangan-tantangan sebagai seorang janda dan duda, dalam tantangan-tantangan menjadi anak yatim dan yatim piatu, dalam tantangan-tantangan studi kami, studi anak-anak kami. Kami percaya kepada Tuhan yang punya waktu yang terbaik bagi kami. Kami percaya kairos Tuhan itu selalu terbaik bagi kami, sehingga hari ini kami diingatkan lagi soal beriman teguh kepada kuasa Allah itu, sehingga kami tidak dirapuhkan oleh apapun, termasuk oleh pikiran kami yang terbatas, oleh ketidakyakinan kami, oleh ketakutan berlebihan, oleh kecemasan berlebihan, dan oleh akar-akar pahit yang masih kami simpan begitu rapat dalam perasaan kami. Kami percaya Tuhan yang terus memulihkan kami dan terus mengingatkan kami soal kuasa-Mu. Kami diingatkan Tuhan untuk tetap bersaksi di dalam hidup ini. Karena itu adalah catatan yang paling penting di dalam iman percaya kami, bahwa kami tidak hanya mengalami kuasa Allah dan dalam Yesus Kristus itu, tetapi kami memberitakan kuasa itu kepada orang lain. Orang lain mengalami benar-benar Kristus di dalam hidupnya ketika dia berjumpa dengan kami. Kami tetap percaya kepada Yesus yang pemilik surga dan kekuatan itu di dalam perjuangan-perjuangan kekasih-kekasih kami yang sementara sakit dan dalam proses pemulihan. Ibu Rosnauli Tondang, Bapak Penatua Sujito, Ibu Emauli Purba Silaban. Kami percaya kekuatan Tuhan itu tidak akan pernah habis bagi kami yang percaya. Bahkan dalam kesakitan sekalipun, kasih dan setia Tuhan itu terus merengkuh memeluk kami dengan sempurna. Kami hanya butuh Tuhan memberi kepada kami yang sakit keyakinan bahwa Tuhan pun merasakan ini bersamaku, bersama suamiku, bersama istriku, bersama anakku, bersama aku. Sehingga aku tidak kehilangan harapan. Aku tetap berjuang, dan mungkin saja Tuhan ingin memakai sakit ini sebagai kesempatan aku melihat kuasa Tuhan dan aku bersaksi tentang Tuhan yang ajaib. Tuhan yang merengkuh, Tuhan yang menguatkan, dan Tuhan yang menghibur itu. Ya Tuhan yang maha baik, pemilik waktu, kami bersuka cita jika anak kami, saudara kami, kekasih kami mengalami bertambah setahun usia. Kami mendoakan anak Tuhan saudari Keila Anugrah Labiro. Kebaikan Tuhan menganugerahkan kepadanya satu pertambahan setahun usia, dan ini kebaikan Tuhan baginya dan bagi keluarga Labiro. Ada banyak hal yang Tuhan telah rancangan bagi anak ini di hari ini dan hari yang akan datang, sehingga kami mau percaya bahwa ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang baru yang akan dia rasakan di usianya yang baru. Tuhan, kami percaya bahwa kami sebagai para pelayan ini hanya alat di dalam kendali Tuhan, dan kami minta supaya majelis gereja dan hamba Tuhan Pak Pendeta yang ditugaskan Tuhan di tempat ini dan seluruh pengurus-pengurus komisi, kami digerakkan oleh Roh Tuhan yang hidup, hikmat Tuhan yang mengubahkan itu untuk melayangkan pelayanan di Pauk Dasana Indah. Kami minta supaya Engkau terus baharui pengharapan kami ketika kami menemukan tantangan-tantangan dalam pelayanan. Kami minta supaya dari mulut bibir kami, dari sikap-sikap kami, jemaat ini meladankan kebaikan dan jemaat Tuhan mengalami kuasa-Mu.
Kami minta Tuhan supaya berikan kami hati yang terus bijaksana dan sabar dalam melayani pekerjaan Tuhan yang mulia ini. Kami datang kepada Tuhan untuk doa yang telah menjadi komitmen kami 10 hari menjelang turunnya Roh Kudus. Ini adalah waktu-waktu penantian kami, waktu-waktu yang Tuhan sediakan bagi jemaat ini untuk teduh dan diam di dalam Tuhan, memfokuskan perhatian kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan menanti dengan penuh iman. Dan pada saatnya kepenuhan roh itu bukan menjadi sesuatu retorika Alkitabiah, tetapi menjadi sebuah pengalaman kami, pengalaman pribadi kami dengan Tuhan, pengalaman keluarga kami dengan Tuhan, pengalaman jemaat ini dengan Tuhan. Kami percaya bahwa pemberitaan kami hamba-hamba Tuhan tentang Kristus yang hidup bukan pemberitaan yang kosong. Kami percaya Tuhan bahwa umat ini adalah umat yang dibentuk oleh Tuhan sendiri dan akan Tuhan pegang kendali umat ini, dan tidak ada satupun yang bukan dari Tuhan bisa mencelakakan jemaat ini. Dan kami percaya ketika Tuhan membentuk jemaat ini, setiap hari, setiap waktu mereka akan mengalami kuasa demi kuasa dari Tuhan itu. Kami tidak akan ragu soal tantangan dunia ini ketika kami percaya soal kairos Tuhan itu. Kami mau tetap menjadi jemaat yang bersaksi tentang Kristus. Kami tidak banyak seperti gereja-gereja yang lain. Kami berada tidak hanya dari satu suku. Kami berbeda-beda suku, tetapi Tuhan telah menyatukan kami karena roh Tuhan itu menginginkan kami bersatu. Karena ketika kami ada dalam kesatuan itu, kami telah menjadi bagian dalam doa Yesus, ut omnes unum sin, biarlah engkau menjadi satu. Kami akan menikmati berkat yang seperti diungkapkan pemazmur, ketika engkau hidup rukun, berkat-berkat Tuhan akan tercurah bagimu. Kami percaya Tuhan bangsa dan negara ini dalam kendali Tuhan, dan kami minta Tuhan yang atur menurut waktu dan cara Tuhan. Terima kasih Tuhan, mungkin ada dari jemaat ini yang datang membawa pergumulan mereka. Secara khusus hamba minta Tuhan, sendengkanlah telingamu yang penuh kasih itu, dengarkanlah doa mereka. Jemaat silakan menyampaikan apa yang mau disampaikan kepada Tuhan. Ya Tuhan, jemaat-Mu telah menaikkan apa yang mau mereka sampaikan kepada Tuhan. Mungkin itu adalah soal ekonomi, mungkin itu adalah soal pendidikan anak-anak mereka, mungkin itu adalah soal pekerjaan dari anak-anak mereka dan pekerjaan dari mereka sendiri. Mungkin itu adalah kerinduan mencari atau menemukan pasangan hidup. Mungkin itu karena kesakitan, mungkin itu karena akar pahit, mungkin itu karena dendam yang berkepanjangan, mungkin itu juga karena pengkhianatan demi pengkhianatan, kegagalan demi kegagalan. Apapun itu Tuhan, Kau tahu yang terbaik bagi mereka. Dengarkanlah dan jawablah mereka seturut dengan kehendak-Mu. Buatlah mereka yakin pada kairos Tuhan, Tuhan akan menjawab mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam kemurahan-Mu kami mohon, terimalah ibadah kami saat ini, sembahyang kami di saat ini, puji-pujian kami di saat ini. Kami yang bertugas sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai majelis gereja, pemain musik, kantorya, multimedia, pengatur sound system, semua kami yang terlibat, kami hanyalah alat untuk memberitakan Kristus yang naik ke sorga, Kristus yang maha tahu, Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Dipersilahkan kepada Bapak Pendeta Abdi Tancikoti, MTA, untuk memberikan kesaksian pujian. Shalom. Shalom. Pertama-tama bersyukur kepada Tuhan selalu memberi kesempatan kepada kita untuk menyaksikan kemurahan Tuhan melalui persekutuan yang sudah boleh kita lakukan hari ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta yang boleh mengajarkan kita untuk tidak berhenti bersaksi. Sekali lagi, bersaksi tidak hanya di atas mimbar, tetapi dengan kemampuan yang Tuhan kasih, bersaksilah semata-mata untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hari ini anugerah Tuhan, saya akan menyaksikan kemurahan Tuhan melalui kesaksian pujian dari Talita Dodo, Tuhan tuntun anakmu. Kiranya pujian ini menjadi berkat untuk kita semua. Ketika aku dalam kesesakan, ku datang merangkul salibmu. Aku berseru di hadapanmu, ku bersujud di bawah kakimu. Di dalam dunia ini sungguh banyak rintangan menggoda hidupku, menjauh darimu. Ku peluk salibmu, oh Tuhan. Tuhan tuntun langkahku, Tuhan tuntun langkahku, Tuhan tuntun
Tuhan tuntun langkahku, Tuhan tuntun langkahku, Tuhan tuntun di perjalananku. Tuhan hibur hatiku, Tuhan hibur hatiku, Tuhan hapus air mataku ini. Tak dapat ku balaskan kebaikan-Mu Tuhan, hanyalah memuliakan nama-Mu. Tuhan tuntun langkahku, Tuhan tuntun langkahku, Tuhan tuntun di perjalananku. Tuhan hibur hatiku, Tuhan hibur hatiku, Tuhan hapus air mataku ini. Tak dapat ku balaskan kebaikan-Mu Tuhan, hanyalah memuliakan nama-Mu. Tak dapat ku balaskan kebaikan-Mu Tuhan, hanyalah memuliakan nama-Mu. Terima kasih. Terima kasih atas pujiannya, Bapak Pendeta Abdi. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis pada 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sambil mengumpulkan persembahan bagi Tuhan, kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari PKJ 149, baitnya yang pertama sampai dengan yang ketiga. Ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya amat dimuliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan nyanyilah. Senandungkan
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Allah Bapa, makasih kembali kami datang mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu ya Allah. Kami persembahkan berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Berikanlah hikmat ya Tuhan kepada majelis yang akan mengelola persembahan ini untuk kemuliaan dan untuk pekerjaan kerajaan-Mu. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan atas pekerjaan mereka. Limpahkanlah rahmat dan kasih-Mu ya Tuhan bagi jemaat-Mu. Doa ini kami panjatkan dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mohon kesabarannya sebentar, akan dibacakan pokok warta jemaat. Pokok warta jemaat Kamis 18 Mei 2023. Warta jemaat ini sekali seminggu dan dimaksudkan sebagai media informasi bagi jemaat. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Persekutuan Oikumene umat Kristen di Dasana Indah ini dan berkeinginan menjadi anggota jemaat agar dilayani seterusnya, mohon kesediaannya untuk mendaftarkan diri pada majelis yang bertugas. Poin pertama, kebaktian umum. Kebaktian umum dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9 WIB. Kebaktian hari ini, Kamis 18 Mei 2023, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, dilayani oleh Bapak Pendeta Karisti Queen Talahatu MSI sebagai pelayan firman. Pelayan liturgi oleh Bapak Penatua Sujito. Organis Saudara Carter Ferdinand Sapa. Kantoria Saudari Gracia Lekransi dan Saudari Fania Abigail Sitanggang. Operator laptop dan sound system oleh tim multimedia. Atas pelayanannya diucapkan terima kasih. Poin kedua, kebaktian kategorial. Untuk semua kebaktian kategorial komisi-komisi, kecuali komisi anak atau sekolah minggu, khusus di minggu ini dan minggu depan ditiadakan karena akan bergabung dengan ibadah doa 10 hari menanti turunnya Roh Kudus atau hari Pentakosta. Ibadah doa akan dilaksanakan di gereja setiap malam, mulai besok hari Jumat dari tanggal 19 Mei sampai dengan 27 Mei 2023, pukul 19 WIB atau jam 7 malam. Khusus untuk hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, ibadah doa akan dilaksanakan pukul 17 WIB atau jam 5 sore. Mohon perhatian dan kehadiran semua jemaat dalam ibadah doa menanti turunnya Roh Kudus. Demikian warta jemaat pada hari ini. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus di surga. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan berdiri dulu. Saya ada, Bapak Ibu duduk dulu Bapak Ibu. Ya. Saya ada cipta satu lagu khusus untuk Bapak Ibu. Lagu ini saya ciptakan karena perenungan terhadap firman Tuhan, bahwa memang mengikuti Yesus itu tidak mudah, tetapi ada banyak tantangan di dalamnya. Itu sebagai ujian kita bisa layak atau tidak. Yang kedua, kita akan tahu rencana Tuhan.
Bapak Ibu izinkan saya nyanyi. Izinkan ya. Pak Pendeta izin saya nyanyikan pujian ini khusus untuk Pokda Sana Indah. Bro pinjam keyboard ya. Lagu ini saya khususkan untuk Bapak Ibu. Saat aku coba untuk memilih jalan baru untuk hidupku ini, tantangan datang menghampiri, membuat aku seakan tak berdaya. Satu demi satu ku lalui, hanya untuk-Mu ya Tuhanku, karena Kau sumber kekuatan di saat aku lemah. Ya Tuhanku Yesus, memang berat jalan ini ku lalui, namun ku sadari semua ini hanya untuk menjadikanku layak. Ya Tuhanku Yesus, memang berat jalan ini ku lalui, namun ku percaya janji-Mu indah pada waktunya. Satu demi satu ku lalui, hanya untuk padamu Tuhanku, karena Kau sumber kekuatan di saat aku lemah. Ya Tuhanku Yesus, memang berat jalan ini ku lalui. Bapak Ibu menjadi pengikut Yesus kan pasti ada berat-beratnya ya, Pak Lukas ya, Pak Pendeta ya. Tapi hal itu sengaja Tuhan buat supaya kita menjadi layak. Namun ku sadari semua itu hanya untuk menjadikanku layak. Ya Tuhanku Yesus, memang berat jalan ini ku lalui, namun ku yakin janji-Mu indah pada waktunya. Namun ku yakin janji-Mu ya Yesusku indah pada waktunya. Ya.
Terima kasih Bapak Ibu sudah mau mendengarkan saya bernyanyi. 10 hari Bapak Ibu akan berdoa, sungguh-sungguhlah supaya Bapak Ibu mengalami kuasanya. Sudah berapa kali cerita saya dan Pak Pendeta pasti ingin tidak hanya memberitakan tentang kuasanya, tapi Bapak Ibu akan mengalami kuasa itu. Semangat ya Bapak Ibu, sampai hari keturunan Roh Kudus itu tiba, Bapak Ibu dipenuhi oleh kelimpahan Roh Kudus. Jemaat, mari saya undang kita berdiri. Kita nyanyikan pujian NKB nomor 221 ayat 1 dan 2. Kiranya anugerah arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus yang setia, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah kita yang telah menjadi anak-anak Allah yang Maha Kuasa, Allah di dalam Yesus Kristus yang berkuasa di sorga dan di bumi. Kembalilah ke tengah-tengah tugas dan tanggung jawab kita. Teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan gentar. Tuhan menyertaimu senantiasa. Umat Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan seisi rumahmu, kepada jemaat Pokda Sana Indah, dan memberi kami semua damai sejahtera